Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 9 subtema 1, keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran 1. Perhatikan kedua gambar berikut dengan seksama. Apakah yang dapat kamu katakan tentang kedua gambar tersebut? Apakah yang membedakan keduanya? Benda langit apa sajakah yang kamu lihat? Apakah kamu pernah melihatnya secara langsung? Tuliskan beberapa pertanyaan yang terlintas di dalam pikiranmu tentang kedua gambar tersebut. Lalu diskusikan dengan teman sebangkumu. Kemudian ayo berdiskusi. Bersama dengan teman sebangkumu, diskusikan tentang nama-nama benda langit tersebut. Tulis juga semua fakta menarik yang kamu ketahui tentang benda-benda langit tersebut. Jika diperlukan, kamu dapat menggunakan sumber lain, seperti buku pengetahuan, surat kabar, majalah, atau sumber informasi elektronik lainnya. Kalian telah berdiskusi tentang benda-benda langit. Tulislah hal-hal yang ingin lebih kamu ketahui tentang benda-benda langit di buku tulismu. Sekarang mari kita simak percakapan Lani dan Siti. Lani: wah, menarik sekali mengetahui tentang benda-benda langit, alam semesta. Banyak hal tentang alam semesta yang belum saya ketahui, Siti. Benar, Lani, tempat kita tinggal, bumi ini contohnya. Bumi hanya sebagian kecil dari benda-benda langit yang ada di alam semesta. Para ahli astronomi masih terus mempelajari banyak hal tentang alam semesta. Dari mereka kita dapat mendapatkan pengetahuan tentang angkasa luar dan alam semesta lain. Dan ini kita sudah tidak sabar. Aku sudah tidak sabar ingin membaca beberapa keterangan tentang benda-benda langit dalam artikel berikut. Yuk kita baca bersama, Lani. Kemudian ayo membaca. Bacalah artikel berikut ini dengan seksama. Benda langit di sekitar kita. Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilinginya. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat manusia tinggal. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral. Di dalamnya terdapat benda-benda langit yang sangat banyak. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya kita. Tata surya kita terdiri atas 8 planet yang mengelilingi matahari. Selain planet dan matahari, sistem tata surya juga terdiri atas satelit, asteroid, dan komet. Mari kita lihat lebih dekat sistem tata surya kita. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elip yang disebut orbit. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan. Planet-planet yang mengelilingi matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Setiap planet berputar pada porosnya. Peristiwa berputarnya planet pada porosnya disebut rotasi. Rotasi bumi menyebabkan kita dapat mengalami peristiwa siang dan malam secara bergantian. Semua planet yang ada dalam sistem tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Oleh karena itu, matahari disebut sebagai pusat tata surya. Peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut revolusi. Setiap planet memiliki waktu yang berbeda untuk mengelilingi matahari dalam satu kali putaran penuh.
Rotasi bumi menyebabkan perubahan siang dan malam. Tahukah kamu apa yang kamu rasakan di bumi dengan adanya revolusi bumi terhadap matahari? Ayo mencoba bermain peran. Sistem tata surya bergerak melibatkan 8 planet dan matahari sebagai pusatnya. Hal ini pasti menarik untuk diamati. Kamu dan teman sekelompokmu akan bermain peran. Permainan ini menunjukkan pergerakan planet-planet dan matahari di dalam sistem tata surya kita. Perhatikan bahwa setiap planet dalam tata surya akan melakukan rotasi dan revolusi terhadap matahari secara bersamaan. Alat dan bahan: kertas, karton, spidol. Kemudian langkah kegiatan. 1. Perhatikan dengan seksama gambar sistem tata surya pada halaman sebelumnya. Namailah setiap planet yang terdapat dalam tata surya secara berurutan. Nama planet dalam tata surya berdasarkan urutan dari matahari. Kemudian kalian tulis dalam kolom tersebut untuk nomor dan nama planetnya. Kemudian buatlah kelompok yang terdiri atas 9 orang. 1 orang akan berperan sebagai matahari, lainnya akan berperan sebagai 8 planet yang ada dalam sistem tata surya kita. Potong kertas karton sesuai kebutuhan. Kemudian tuliskan nama-nama planet dan matahari dengan menggunakan spidol. Pasang tali pada kedua ujung karton, lalu kalungkan pada leher setiap anggota kelompok. Setiap anggota kelompok diperbolehkan untuk berdandan sesuai dengan karakter planet yang diwakili berdasarkan imajinasi. Kemudian keempat, lakukan diskusi dengan anggota kelompok untuk menentukan peran setiap anggota. Setiap anggota kelompok mempelajari karakteristik setiap planet yang telah diketahui sehubungan dengan gerakan rotasi dan revolusinya. 5. Kamu telah berlatih peran dan mengetahui orbit planet dan revolusinya terhadap matahari. Sekarang peragakanlah peristiwa rotasi dan revolusi planet-planet dalam tata surya terhadap peristiwa rotasi dan revolusi planet-planet dalam tata surya terhadap matahari. Kemudian buatlah sebuah laporan pengamatan dari kegiatan di atas dengan menggunakan bentuk laporan sebagai berikut. Judul kegiatan, tujuan pengamatan, metode, hasil pengamatan, kesimpulan. Kemudian urutkan planet-planet tersebut berdasarkan ukurannya dari yang terkecil hingga yang terbesar berdasarkan gambar yang tersedia di halaman sebelumnya. Nama planet dalam tata surya berdasarkan ukurannya. Kalian tulis nomor 1 sampai nomor 8. Kemudian berdasarkan tabel di atas, jawablah pertanyaan berikut. A. Apakah nama planet yang terletak paling dekat dengan matahari? B. Apakah nama planet yang paling jauh dari matahari? C. Apakah nama planet yang memiliki ukuran paling kecil dalam sistem tata surya? D. Apakah nama planet yang memiliki ukuran paling besar dalam sistem tata surya? Kemudian E. Apakah nama planet yang mengalami revolusi paling cepat? Mengapa? F. Apakah nama planet yang mengalami revolusi paling lama? Mengapa? Kemudian ayo berdiskusi. Kamu telah mengetahui bermain peran tentang sistem tata surya. Berdasarkan kegiatan tersebut, tuliskan paling sedikit 3 pertanyaan tentang sistem tata surya. Tuliskan pertanyaanmu di tempat yang telah disediakan di bawah ini.
Kalian dapat menuliskannya pada buku IPA kalian. Kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat oleh setiap anggota kelompokmu, diskusikan daftar pertanyaan kelompokmu dengan menggunakan berbagai bentuk informasi sebagai rujukannya. Catatlah hasil diskusi kelompokmu dan tandailah pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab. Serahkan pertanyaan yang belum terjawab terhadap tersebut kepada gurumu untuk dijadikan bahan diskusi kelas. Kemudian tempelkan hasil diskusi kelompokmu di dinding kelas bersama dengan hasil kelompok lain. Amati hasil diskusi kelompok lain. Apakah pertanyaan yang sama dengan kelompokmu? Apakah hasil diskusi kelompok lain sama dengan hasil diskusi kelompokmu? Berdasarkan kegiatan tersebut, tulis beberapa hal baru yang menarik yang kamu temukan selama kegiatan. Tulis beberapa kosakata baru beserta artinya, lalu tuliskan juga beberapa pertanyaan yang masih kamu miliki tentang kegiatan pembelajaran kali ini. Kemudian kalian tulis fakta yang menarik, kosakata baru, dan artinya juga seperti format berikut pada buku bahasa Indonesia kalian. Dan kalian tulis juga pertanyaan yang lainnya hari ini pada buku bahasa Indonesia kalian juga tentunya. Kemudian ayo mengamati. Semakin aku tahu tentang semesta, semakin banyak yang ingin aku ketahui, Lani. Hingga kini masih banyak yang menjadi misteri yang terus diselidiki para ilmuwan. Aku yakin aku semakin ingin menjadi ilmuwan. Aku setuju denganmu, Siti. Aku kagum dengan kebesaran Tuhan yang menciptakan semua keteraturan ini. Apa yang aku rasakan saat ini mirip dengan yang dirasakan salah satu tokoh dalam cerita ini. Siti, maukah kamu membaca cerpen ini, lalu ceritakan kepadaku pendapatmu tentang tokoh ini? Tahukah kamu, cerpen atau cerita pendek merupakan salah satu karangan fiksi. Karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Tokoh, watak, alur, dan latar belakang dalam karangan ini merupakan hasil olah pikir dan kreativitas pengarang. Fiksi atau cerita rekaan biasanya berbentuk novel dan cerita pendek. Di dalam sebuah karangan fiksi terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang banyak diceritakan di dalam sebuah karangan, sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. Ayo membaca. Bacalah sebuah karangan fiksi berikut dengan seksama. Barisan yang menyenangkan. Tiara sedang duduk di halaman belakang rumahnya, menatap langit malam yang cerah. Siang tadi Bu Guru menjelaskan tentang tata surya. Tentu Tiara mengerti tentang 8 planet dan tata surya. Ia juga ingin mengerti tentang posisi matahari sebagai pusat tata surya. Namun, satu hal yang masih menjadi pertanyaan Tiara adalah mengapa bumi tidak pernah bertabrakan dengan planet-planet lain, padahal jarak mereka sangat dekat. Tanpa Tiara sadari, ayah yang baru kembali dari musola mendapatinya sedang melamun. Perlahan ia menghampiri Tiara dan bertanya, "Hei anak ayah, kok melamun?" Tiara terkejut dengan kehadiran ayahnya yang tak disadarinya. Ia terlalu lama memikirkan pertanyaannya sendiri. "Oh ayah," ujarnya sembari tertawa, "aku sedang memikirkan sesuatu yang baru aku pelajari tadi siang." "Mengapa ya?" "Ya, planet-planet bergerak lurus dan tidak bertabrakan satu sama lain. Mereka terlihat seperti memiliki jalur khusus.
Ayah Tiara tersenyum. Sebenarnya planet-planet itu sudah mempunyai jalur mereka sendiri. Jalur itu bernama orbit. Planet bergerak mengikuti orbit yang mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Orbit planet-planet itu berbentuk elip. Oleh karena itu, planet-planet di dalam sistem tata surya tidak akan bertabrakan satu sama lainnya. Tiara yang sedari tadi mendengarkan dengan seksama penjelasan ayahnya, akhirnya ia pun mengangguk. Benar-benar sebuah keajaiban Tuhan ya, planet-planet itu bergerak mengikuti orbitnya sendiri. Tiara, ayah, kita makan sama-sama yuk. Ayah pasti sudah lapar, ibu sudah siapkan. Tiba-tiba ibu bergabung mengajak mereka makan. Ayah Tiara mengusap rambut putrinya dengan lembut. Ya, benar-benar sebuah bukti kebesaran Tuhan. Nah, sekarang yuk kita makan malam untuk merasakan kebesaran Tuhan bagi tubuh kita. Lengkapi diagram berikut setelah kamu membaca cerita fiksi Barisan yang Menyenangkan. Judul cerita fiksi, penulis, kalian buat format seperti berikut. Di sini ada tokoh utama, sifat dari tokoh utama itu apa, tindakan yang dilakukannya, pendapat tentang tokoh utama, dan gambar. Kalian bisa mengisinya sesuai dengan pendapat kalian, dan kalian dapat menuliskannya pada buku bahasa Indonesia kalian. Kemudian jawab pertanyaan berikut ini berdasarkan karangan fiksi Barisan yang Menyenangkan. 1. Bercerita tentang apakah karangan fiksi tersebut. 2. Siapakah tokoh utama karangan fiksi tersebut. 3. Siapakah tokoh tambahan dalam karangan fiksi tersebut. 4. Di manakah peristiwa dalam karangan fiksi tersebut. Dan 5. Gambarlah tokoh utama dan tempat dalam karangan di atas sesuai imajinasimu. Gunakan kotak pada halaman setelah ini, lalu gambar tokoh utama di tempat cerita itu terjadi. Berikan warna dengan menggunakan pensil warna, lalu jelaskan gambar yang telah kamu buat di depan kelas dengan percaya diri. Kemudian kalian tulis juga tokoh utama dan tempat atau latar. Setelah mendengarkan presentasi teman-temanmu, lakukan perenungan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah kamu dan teman-temanmu memiliki gambaran yang serupa tentang tokoh utama, tempat terjadi karangan tersebut, dan hal apa saja gambaran yang kalian buat memiliki kesamaan? Kemudian nomor 2, bagian mana saja yang membedakan dengan gambaran teman-temanmu? Yang ketiga, apakah yang terjadi jika di dalam cerita tersebut tidak ada tokoh utama? Apakah fungsi tokoh utama dalam alur cerita fiksi tersebut? Kemudian ayo renungkan, setelah mengetahui tentang bumi dan angkasa luar, bagaimana kamu bersikap terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Bagaimana keteraturan memengaruhi cara kerja semesta? Kerjasama dengan orang tua. Ketika senja tiba, amatilah langit bersama orang tuamu. Lanjutkan hingga malam hari. Gambarkan dan tuliskan benda-benda yang dapat kamu lihat di langit. Demikian pembelajaran kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.